A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noraida dengan NIM 2022 110897, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 dan regular 1. Di sini saya ingin sedikit memenuhi tugas video oleh Bapak yang dengan berjudul mata kuliah Legal Drafting dengan judul materi saya yaitu tentang proses penyusunan perundang-undangan. Sesuai dengan materi pembahasan kita yaitu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, sebelum mengenal peraturan perundang-undangan, kita harus tahu apa sih itu undang-undang. Nah, undang-undang itu adalah serangkaian norma-norma yang ditetapkan oleh suatu lembaga legislatif di suatu negara. Nah, norma-norma ini mencakup tentang berbagai hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hingga sampai hukum administrasi negara. Untuk ataupun tujuannya ataupun fungsi perundang-undangan ini adalah untuk menyampaikan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia ini dan untuk di suatu negara itu pasti mempunyai peraturan-peraturannya masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu seperti yang tadi, seperti untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan keharmonisan bernegara dan bermasyarakat. Itulah. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan siapa yang berwenang, nah dalam peraturan perundang-undangan itu harus memiliki asas-asas hukum. Nah, tidak mungkin peraturan ataupun dan lain sebagainya peraturan pemerintah ini tidak memiliki asas-asas itu tadi. Nah, membicara dengan asas-asas, apa saja sih asas-asas itu tadi? Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Nah, kejelasan tujuan ini harus dan penting sekali. Kalau tidak ada kejelasan, maka untuk apa yang peraturan ini dibuat? Gitu. Nah, kan tujuannya tadi untuk mencapai keadilan, kesejahteraan untuk masyarakat. Kalau tidak jelas kan tidak akan bisa untuk mencapai fungsi-fungsi peraturan perundang-undangan tadi. Nah, kedua itu lembaga atau pejabat yang pembentuk yang tepat. Nah, seperti DPR, Presiden, yang itu tadi yang bijak dan bisa berwenang untuk masyarakat. Yang ketiga itu adalah kesesuaian antar jenis atau materi muatan. Nah, kesesuaian jenis atau materi muatan itu harus tepat apa saja pembahasan peraturan perundang-undangan itu tadi yang baik untuk negara. Yang selanjutnya yaitu dapat dilaksanakan. Nah, peraturan perundang-undangan tadi harus dapat dilaksanakan di kehidupan masyarakat ataupun di suatu negara itu tadi untuk mencapaikan keadilan dan kemakmuran lah untuk masyarakatnya itu tadi. Yang kelima yaitu adalah kejelasan rumusan dan terakhir yaitu keterbukaan. Nah, itu saja asas-asasnya. Pada intinya harus memiliki tujuan dan siapa yang berwenang itu tadi itu harus disetujui oleh presiden. Nah, setelah kita membahas tentang asas-asas hukum, siapa yang berwenang dan pengertian, langsung saja kita masuk ke intinya, yaitu adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan informasi yang dilansir dalam laman DPR tentang proses yang ini adalah memiliki beberapa tahapan-tahapan. Nah, yang pertama itu adalah tahapan perencanaan. Nah, Badan Legislatif yang penyusunan program ini, Badan Legislatif dapat mengundang
pemimpin komisi ataupun masyarakat. Nah, itu yang tahapan pertama adalah tahapan perencanaan. Yang kedua itu adalah tahapan penyusunan. Nah, tahapan penyusunan ini penyusunan itu berbagai bidang atau berbagai macam. Yang pertama itu adalah penyusunan naskah akademik. Nah, yang kedua itu adalah penyusunan draft awal RUU. Nah, yang ketiga adalah pengharmonisasian atau pembulatan atau penetapan. Nah, yang selanjutnya itu RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pemimpin DPR. Nah, yang terakhir yaitu rapat. Nah, itu tadi yang pertama itu tadi adalah tahap perencanaan, yang kedua ada tahap penyusunan. Nah, yang ketiga yaitu adalah pembahasan. Nah, pembahasan ini mempunyai dua tingkat yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Yang keempat yaitu adalah pengesahan RUU disampaikan dari pemimpin DPR kepada presiden untuk disahkan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan ini disahkan oleh presiden. Nah, yang kelima yaitu adalah pengundangan. RUU telah disahkan oleh presiden itu tadi lalu diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Nah, jadi tahapan-tahapan proses peraturan perundang-undangan itu tadi ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap penyusunan, yang ketiga adalah pembahasan, dan yang keempat itu ada pengesahan, dan yang kelima adalah pengumuman atau pengundangan. Itulah adalah tahap-tahap prosesnya itu tadi. Itu tadi bisa diperinci. Yang pertama yaitu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Nah, yang disebut-sebutkan tadi. Nah, jadi ini bisa diperinci, pada intinya ini diperinci. Nah, yang kedua yaitu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma-norma memikat secara umum dan dibentuk untuk menetapkan lembaga negara dan pejabat yang berwenang dan produser yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tadi. Nah, sama seperti pengertian perundang-undangan itu tadi yang di awal-awal tadi sudah dijelaskan kan apa sih itu peraturan perundang-undangan. Nah, yang tentang norma-norma tadi dan fungsi-fungsinya tadi untuk mencapaikan suatu negara yang menjadikan dalam keadilan. Nah, intinya. Yang ketiga yaitu adalah undang-undang, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama DPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau yang kita dikenal sebagai singkatannya adalah DPR. Yang keempat atau yang terakhir adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Nah, jadi pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan ini tadi bisa diperinci menjadi 4. Yang tadi seperti apa pembentukannya itu tadi yang ada 5 tahapan, yaitu tujuannya atau fungsi-fungsi peraturan perundang-undangan itu tadi dan pengertiannya tadi. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, apa saja pengertian, tahap proses penyusunan, siapa yang berwenang. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang tertulis yang mencakup tahapan-tahapan perencanaan, pembahasan, penyusunan, pengesahan, dan juga pengundangan. Nah, yang memuat norma-norma hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu saja dari saya. Semoga bisa dipahami. See you dan goodbye. Bye-bye. Terima kasih banyak.